Selama ini dinamakan gagal ginjal kronis itu merupakan sindroma klinis karena penurunan fungsi ginjal secara menetap akibat kerusakan nefron. Proses penurunan fungsi ginjal ini berjalan secara kronis dan progresif sehingga pada akhirnya akan terjadi gagal ginjal terminal yang nanti akan disingkat dengan GGT. Ada beberapa istilah yang dipakai untuk menyatakan penurunan fungsi ginjal, yaitu gangguan fungsi ginjal. Itu merupakan penurunan laju filtrasi glomerulus atau kita kenal dengan GFR terjadi dalam derajat ringan, sedang, atau berat. Kemudian, istilah pada penurunan fungsi ginjal ini dinamakan azotemia, itu karena adanya peningkatan kadar urea plasma atau peningkatan blood urea nitrogen. Oleh karena retensi sampah nitrogen akibat gangguan fungsi ginjal. Kemudian, terdapat istilah uremia yang merupakan sindroma klinis dan laboratori yang menunjukkan adanya disfungsi berbagai sistem organ akibat gagal ginjal akut maupun kronis, biasanya pada derajat lanjut. Kemudian, gagal ginjal terminal itu merupakan keadaan di mana ginjal tidak dapat lagi menopang kehidupan tanpa diikuti tindakan dialisis atau transplantasi ginjal. Kemudian, pada tahun 2002, The National Kidney Foundation (NKF) Kidney Disease Outcome Quality Initiative atau disingkat KDOQI itu menyusun panduan mengenai penyakit ginjal kronik. Jadi nama lain dari gagal ginjal kronik itu sama dengan penyakit ginjal kronik. Nah, pada pedoman tersebut definisi PGK itu merupakan kerusakan ginjal selama lebih dari sama dengan 3 bulan. Yang dimaksud terdapat kerusakan ginjal itu apabila dijumpai kelainan struktur atau fungsional ginjal dengan atau tanpa penurunan GFR, dengan salah satu manifestasi yaitu kelainan patologi atau petanda kerusakan ginjal, termasuk kelainan komposisi darah atau urin atau kelainan radiologi. Kemudian definisi yang kedua, yaitu GFR kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter persegi selama lebih dari sama dengan 3 bulan, dengan atau tanpa kerusakan ginjal. GFR yang kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter persegi selama lebih dari sama dengan 3 bulan itu diklasifikasikan sebagai penyakit ginjal kronik tanpa memperhatikan ada atau tidaknya kerusakan ginjal. Oleh karena pada tingkat GFR tersebut atau lebih rendah, ginjal itu kehilangan fungsinya lebih dari sama dengan 50% dan terdapat komplikasi. Di sisi lain, adanya kerusakan ginjal tanpa memperhatikan tingkat GFR juga diklasifikasikan sebagai penyakit ginjal kronik. Pada sebagian besar kasus, biopsi ginjal jarang dilakukan, sehingga kerusakan ginjal didasarkan pada adanya beberapa petanda seperti protein urea, kelainan sedimen seperti hematuria, piuria dengan CAS, kemudian kelainan darah yang patognomonik untuk kelainan ginjal seperti sindroma tubuler, misalnya asidosis tubuler ginjal, diabetes insipidus nefrogenik, serta adanya gambaran radiologi abnormal, misalnya hidronefrosis. Ada kemungkinan GFR tetap normal atau meningkat, tetapi sudah terdapat kerusakan ginjal, sehingga mempunyai resiko tinggi untuk mengalami dua keadaan utama akibat penyakit ginjal kronik, yaitu hilangnya fungsi ginjal dan terjadi penyakit kardiovaskuler. Nah, pada definisi
penyakit ginjal kronik ini tidak memperhatikan penyebab yang mendasari terjadinya kelainan ginjal. Meskipun demikian, tetap harus diupayakan untuk penegakan diagnosis penyebab PGK, kemudian derajat kerusakan ginjal, kemudian derajat penurunan fungsi ginjal, maupun resiko hilangnya fungsi ginjal lebih lanjut, serta resiko timbul penyakit kardiovaskuler. Pada buku Dipiro itu membedakan patofisiologi dari faktor resikonya. Yang pertama ada susceptibility atau terjadi peningkatan resiko. Di sini peningkatan resiko penyakit ginjal itu berbeda dengan penyebab penyakit ginjal. Pada susceptibility factors di sini termasuk bertambahnya usia, penurunan massa ginjal, dan berat badan lahir rendah, riwayat keluarga, edukasi dan pendapatan yang rendah, kemudian inflamasi sistemik dan dislipidemia. Kemudian pada initiation factor atau di sini faktor atau keadaan yang secara langsung dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Di sini termasuk adanya diabetes mellitus, hipertensi, penyakit autoimun, kemudian penyakit ginjal polikistik, dan toksisitas obat. Sedangkan faktor progression, di sini merupakan faktor resiko yang menyebabkan kerusakan ginjal itu semakin memburuk. Di situ ada glikemia pada diabetes, kemudian hipertensi, protein urea, dan juga merokok. Sebagian besar progresivitas nefropati itu termasuk jalur kerusakan parenkim ginjal yang irreversibel. Nah, berikutnya elemen-elemen pada jalur kerusakan ginjal di sini meliputi kehilangan massa nefron, kemudian hipertensi kapiler glomeruler, dan juga protein urea. Sehingga semua proses penyakit yang mengakibatkan kehilangan nefron secara progresif dapat menyebabkan gagal ginjal kronik. Seiring dengan berkurangnya jumlah nefron yang berfungsi, nefron yang tersisa akan melakukan kompensasi dengan meningkatkan filtrasi dan reabsorpsi zat terlarut.